Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Jember. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah Akuntansi Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Oriza Adiariska, SE, SSI, MST dengan judul Pasar Modal dan Analisis Jurnal terhadap peristiwa pedagang bom bunuh diri di Surabaya. Studi kasus pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 8 anggota, yaitu saya sendiri, Lumanul Fatimah, yang kedua Dela Filianti, yang ketiga Fitri Ayu Andika, yang keempat Sonya Putri Asalisa, yang kelima Lucy Rusmawati, yang keenam Deviatul Hasanah, yang ketujuh Intan Roisa Maulidia, dan yang kedelapan yaitu Siti Nur Hafifah. Sebelum lebih dalam membahas tentang pasar modal, apa sih pengertian pasar modal itu? Secara umum, pasar modal merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dan pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal atau emiten, sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek di pasar modal. Sedangkan pembeli atau investor ada pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Pasar modal dikenal dengan nama Bursa Efek, dan di Indonesia sendiri ada dua bursa efek, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Lucy Rusmawati. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis pasar modal. Nah, jenis-jenis pasar modal itu sendiri itu ada 3. Yang pertama itu pasar perdana, yang kedua pasar sekunder, dan yang ketiga yaitu bursa paralel. Nah, pasar perdana sendiri ialah pasar yang melakukan penjualan perdana pendek, efek atau sertifikat atau penjualan yang dilakukan sesaat sebelum perdagangan di bursa pasar sekunder. Nah, pada saat ini efek atau sertifikat yang diperdagangkan dengan harga emisi dalam pasar perdana, perusahaan akan memperoleh dana atau modal dengan menjual sekuritas berupa saham, obligasi maupun hipotek. Nah, perusahaan dapat menggunakan dana hasil emisi untuk menambah barang modal dan seterusnya digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Yang kedua yaitu pasar sekunder. Nah, pasar sekunder sendiri merupakan pasar tempat penjualan efek atau sertifikat setelah pasar perdana berakhir. Nah, pada pasar sekunder inilah saham yang sudah berada di tangan masyarakat diperjualbelikan. Hasil jual beli saham tidak masuk lagi ke kas perusahaan, tetapi berada pada pemegang saham yang bersangkutan. Perusahaan yang menerbitkan saham tidak terlibat lagi dalam jual beli saham tersebut. Nah, dari sudut investor, pasar sekunder harus dapat menjamin likuiditas efek. Dari sudut pandang perusahaan, pasar sekunder merupakan wadah untuk menghimpun para investor, baik investor lembaga maupun investor perorangan. Yang ketiga yaitu bursa paralel. Bursa paralel sendiri ialah suatu sistem perdagangan efek yang terorganisasi di luar Bursa Efek Jakarta dengan bentuk pasar sekunder. Nah, bursa paralel diatur dan diselenggarakan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek atau disebut PPUE. Dalam melakukan kegiatannya, bursa paralel diawasi dan dibina oleh pelaksanaan pasar modal atau biasa disebut dengan BAPEPAM. Nah, untuk selanjutnya yaitu manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal sendiri itu yang pertama adalah bagi investor. Biasanya para pemodal relatif terbatas dalam menanamkan dananya di bank dalam bentuk deposito dengan alasan perkembangan modal yang ditanam di bank mengalami perkembangan yang lamban dibandingkan dengan pasar modal dalam bentuk saham, obligasi, sekuritas lainnya. Melalui pasar modal, investasi yang ditanamkan berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Sebagai pemegang saham, investor memperoleh dividen, sedangkan sebagai pemegang obligasi, investor memperoleh bunga tetap bagi hasil atau pendapatan, mempunyai hak suara dalam RUPS bagi pemegang saham dengan mempunyai hak suara dalam RUPS bagi pemegang obligasi. Nah, selain itu, investor dapat dengan mudah mengambil instrumen investasinya, misalnya berpindah dari saham A ke saham B sehingga dapat meningkatkan keuntungan atau mengurangi resiko investasi. Yang kedua itu manfaat bagi pemerintah. Nah, sebagaimana yang diketahui bahwa perkembangan pembangunan di suatu daerah sangat tergantung dari masuknya investor ke daerah tersebut. Dengan perkembangan pasar modal dan adanya investor yang menanamkan investasinya pada suatu perusahaan yang go public, yang kebetulan perusahaan ini ingin mengembangkan
usahanya di suatu daerah, maka terjadi pemerataan hasil pembangunan. Karena dengan terbentuknya peluang usaha di suatu daerah akan membuka peluang kerja dan kesempatan kerja, sehingga akan mengurangi dampak solusi dari pengangguran tersebut. Ya, untuk selanjutnya yaitu manfaat bagi dunia usaha. Pasar modal akan memberikan manfaat bagi dunia usaha karena yang pertama itu menyediakan sumber pendanaan atau pembiayaan, yang kedua memberikan wahana investasi bagi investor, yang ketiga yaitu menyediakan indikator utang bagi tren ekonomi negara, yang keempat memungkinkan penyebaran kepemilikan perusahaan, yang kelima yaitu menciptakan lapangan kerja, yang keenam memberikan kesempatan memiliki perusahaan, yang ketujuh yaitu alternatif investasi, yang kedelapan membina iklan keterbukaan, dan yang terakhir yaitu mendorong pengelolaan perusahaan dengan iklim terbuka. Selain itu, ada juga manfaat bagi emiten. Nah, manfaat bagi emiten pasar modal memiliki beberapa manfaat, yaitu antara lain yang pertama, jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga yaitu tidak ada konsumen, sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana perusahaan. Selanjutnya yaitu solvabilitas perusahaan tinggi, sehingga memperbaiki citra perusahaan. Dan untuk yang terakhir yaitu ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Sekian dari saya, selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lucy Lusmawati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Della Filianti. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal yang diperdagangkan berbentuk surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan kembali oleh pemiliknya, baik instrumen pasar modal bersifat kepemilikan atau bersifat utang. Instrumen pasar modal yang bersifat kepemilikan diwujudkan dalam bentuk saham, sedangkan yang bersifat utang diwujudkan dalam bentuk obligasi. Adapun masing-masing jenis instrumen pasar modal dapat dijelaskan. Yang pertama yaitu ada saham. Stok merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal dengan nama dividen. Pembagian dividen ditentukan dalam rapat umum pemegang saham RUPS. Bagi perusahaan yang modalnya diperoleh dari saham merupakan modal sendiri. Dalam struktur permodalan, khususnya untuk perusahaan yang terbentuk perseroan terbatas, pembagian modal menurut undang-undang terdiri dari yang pertama modal dasar, yaitu modal pertama sekali perusahaan didirikan. Modal ditempatkan maksudnya modal yang sudah dijual dan besarnya 25% dari modal dasar. Nah, untuk yang kedua modal setor, merupakan modal yang benar-benar telah disetor, yaitu sebesar 50% dari modal yang telah ditempatkan. Untuk yang ketiga yaitu saham dalam portable, yaitu modal yang masih dalam bentuk saham yang belum dijual atau modal dasar dikurangi modal yang ditempatkan. Kemudian jenis-jenis saham dapat ditinjau dalam beberapa segi, antara lain yang pertama dari segi peralihan. Yang pertama yaitu saham atas unjuk, merupakan saham yang tidak mempunyai nama atau tidak tertulis nama pemilik dalam suatu saham tersebut. Untuk yang kedua saham atas nama, di dalam saham tertulis nama pemilik saham tersebut dan untuk dialihkan kepada pihak lain diperlukan syarat dan prosedur tertentu. Untuk yang kedua yaitu dari segi hak tagih. Yang pertama saham biasa. Bagi pemilik saham ini hak untuk memperoleh dividen akan dilakukan lebih dulu kepada saham preferen. Begitu pula dengan hak terhadap harta apabila perusahaan dilikuidasi. Nah, untuk yang kedua yaitu saham preferen, merupakan saham yang memperoleh hak utama dalam dividen dan harta apabila pada saat perusahaan dilikuidasi. Nah, untuk yang kedua yaitu ada obligasi. Surat berharga obligasi merupakan instrumen utang bagi perusahaan hendak memperoleh modal. Keuntungan dari membeli obligasi diwujudkan dalam bentuk kupon. Berbeda dengan saham, maka obligasi tidak mempunyai hak terhadap manajemen dan kekayaan perusahaan. Artinya perusahaan yang mengeluarkan obligasi hanya mengakui mempunyai utang kepada si pemegang obligasi sebesar obligasi yang dimilikinya. Oleh karena itu, dalam struktur modal perusahaan yang terlihat dalam neraca, obligasi dimasukkan dalam modal asing atau utang jangka panjang. Utang ini akan dilunasi apabila telah sampai waktunya. Obligasi yang dikeluarkan oleh emiten juga beragam, tergantung keinginan dari emiten. Jenis obligasi seperti halnya saham dapat dilihat dari berbagai segi. Nah, untuk yang pertama ditinjau dari segi peralihan. Obligasi atas unjuk. Obligasi jenis ini tidak memiliki nama dalam obligasinya dan mudah untuk dialihkan kepada pihak lain.
Obligasi atas nama merupakan obligasi yang memiliki nama pemilik obligasi dalam obligasi dan untuk pengalihan memerlukan berbagai persyaratan dan prosedur. Untuk yang kedua, ditinjau dari segi jaminan yang diberikan atau hak klaim. Obligasi dengan jaminan merupakan obligasi yang dijamin dengan jaminan tertentu. Jenis obligasi ini antara lain obligasi dengan garansi, obligasi dengan jaminan harta, obligasi dengan jaminan efek, dan obligasi dengan jaminan peralatan. Obligasi tanpa jaminan, obligasi yang diberikan hanya berbentuk kepercayaan semata, misalnya debitor goods, yang merupakan obligasi yang diterbitkan pemerintah dari subordinate bonds. Untuk yang ketiga, ditinjau dari cara penetapan dan pembayaran bunga dan pokok. Yang pertama, obligasi dengan bunga tetap merupakan obligasi yang memberikan bunga secara tetap setiap periode tertentu, misalnya 16% per tahun. Yang kedua, obligasi dengan bunga tidak tetap merupakan obligasi yang memberikan bunga tidak tetap dan biasanya dikaitkan dengan suku bunga bank yang berlaku untuk periode tertentu. Yang ketiga, obligasi tanpa bunga merupakan obligasi yang tidak memberikan bunga kepada pemegangnya. Keuntungan dari obligasi ini diharapkan selisih nilai antara nilai pembelian dengan nilai pada saat jatuh tempo. Nah, untuk selanjutnya yaitu ditinjau dari segi penerbit. Obligasi oleh pemerintah merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, atau perusahaan pemerintah. Obligasi oleh swasta merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pihak swasta. Yang kelima, ditinjau dari segi jatuh tempo. Obligasi jangka pendek merupakan obligasi yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Obligasi jangka menengah yaitu obligasi yang memiliki jangka waktu antara 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Untuk yang ketiga, obligasi jangka panjang merupakan obligasi yang memiliki jangka waktu lebih dari 5 tahun. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Dela Filianti. Selanjutnya akan dibahas oleh Sonia Putri Asalisa. Kepada Sonia Putri Asalisa, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mampu menjelaskan dari para pemain yang ada di pasar modal. Para pemain utama dalam pasar modal adalah perusahaan yang akan melakukan penjualan emiten dan pembeli atau pemodal yang digunakan dengan investor yang membeli instrumen yang ditawarkan oleh seorang emiten. Kemudian didukung oleh lembaga yang menunjang pasar modal atau perusahaan yang mendukung kelancaran dari operasi pasar modal. Adapun para pemain utama yang terlibat dari pasar modal adalah lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi antara pemain utang sebagai berikut. Yang pertama ada emiten, di mana perusahaan akan melakukan penjualan surat-surat berharga, akan melakukan emisi yang berusaha efek disebut sebagai emiten. Emiten melakukan emisi dapat memilih dan 2 macam instrumen pasar modal, apakah bersifat kepemilikan ataupun juga bersifat sebagai utang. Jika bersifat sebagai kepemilikan, maka terbitlah saham, dan jika dipilih sebagai instrumen utang, maka akan dipilih sebagai obligasi. Tujuan emiten adalah untuk memperoleh modal yang akan ditunjukkan dalam RUPS, dan tujuannya di sini ada 3. Yang pertama adalah untuk penelusuran usaha. Dalam hal ini, tujuan emiten dengan pasar modal diperoleh dari para investor akan digunakan untuk meluaskan bidang usaha. Kemudian ada juga untuk memperbaiki struktur modal, di mana tujuannya adalah menyeimbangkan antara modal sendiri dengan modal asing. Dan yang ketiga juga ada mengadakan pengalihan pemegang saham, di mana pengalihan ini dapat dibentuk dari pemegang saham lama kepada pemegang saham yang baru, seperti itu. Kemudian yang kedua ada investor, di mana pemain kedua ini adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Pemodal ini disebut juga sebagai investor. Sebelum membeli surat-surat berharga yang ditawarkan oleh investor, biasanya melakukan penelitian atau analisis tertentu. Biasanya analisis juga mencakup kuantifikasi dari perusahaan, prospek usaha, emiten maupun analisis lainnya. Nah, tujuannya dari investor ini adalah yang pertama ada memperoleh dividen. Tujuan dari investor ini ditujukan hanya kepada keuntungan yang akan diperoleh berupa bunga yang akan dibayarkan oleh emiten dalam bentuk dividen. Kemudian yang kedua ada juga kepemilikan perusahaan. Dalam hari ini tujuan investor adalah untuk menguasai perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki, maka semakin besar pula pengusaha dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga ada juga berdagang, mana tujuan investor ini adalah dijual kembali pada harga yang tinggi. Jadi pengharapannya adalah pada saham yang benar-benar dapat menaikkan keuntungannya dari jual beli sahamnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir
adalah lembaga penunjang, di mana fungsi lembaga penunjang ini antara lain turut serta mendukung beroperasinya dari pasar modal, sehingga memperoleh baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. Para lembaga penunjang yang memegang pemeran penting dari lembaga penunjang ini adalah yang pertama, penjamin emisi, di mana merupakan lembaga yang menjamin terjualnya saham, obligasi sampai batas waktu tertentu yang dapat memperoleh dana yang diinginkan oleh seorang emiten. Kemudian ada juga perantara perdagangan efek, di mana lebih dikenal sebagai istilah broker atau mereka yang bertugas menjadi perantara dalam jual beli efek, yaitu perantara antara si penjual emiten dengan si pembeli yakni investor. Kemudian ada juga perdagangan efek, di mana perdagangan efek ini dalam pasar modal berfungsi sebagai perdagangan dalam jual beli efek sebagai perantara di antara jual beli efek. Kemudian ada juga penanggung, di mana lembaga pengaruh antara si pemberi kepercayaan kepada si penerima kepercayaan. Biasanya dalam emisi atau obligasi sangat diperlukan jasa penanggungnya. Penanggung ini dalam hal ini dapat memberikan keyakinan dan kepercayaan atau resiko yang timbul dari emiten. Kemudian ada juga wali amanat, di mana dalam emisi obligasi jasa wali amanat sangat diperlukan, terutama sekali dari si pemberi amanat. Tujuannya yakni si pemberi amanat adalah investor, jadi wali amanat mewakili pihak investor dalam hal obligasi. Kemudian juga ada perusahaan surat berharga, merupakan perusahaan yang mengkhususkan diri dari perdagangan surat-surat berharga yang tercatat dari bursa efek tersebut. Kemudian ada juga perusahaan pengelolaan dana, di mana perusahaan ini kegiatannya mengelola surat-surat berharga yang akan menguntungkan sesuatu dengan keinginan investor, yakni perusahaan ini mampu memiliki 2 unit dalam pengelolaan dananya, yakni sebagai pengelola dan menyimpan dana. Kemudian ada juga yang terakhir, yakni kantor administrasi efek, di mana kantor yang membantu para emiten maupun investor dalam rangka memperlancar dari suatu kegiatan administrasinya. Sedemikian rupa yang saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Sonia Putri Asalisa. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Fitri Ayu Andika. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan terkait lembaga-lembaga yang terlibat di pasar modal. Lembaga-lembaga yang berkecimpung di pasar modal terdiri dari berbagai perusahaan, di mana antara satu lembaga dengan lembaga lainnya saling membutuhkan. Nah, lembaga-lembaga inilah yang mengatur mekanisme kerja pasar modal sehingga dapat berjalan secara baik. Lembaga-lembaga yang terkait dengan pasar modal terdiri dari lembaga pemerintah dan juga lembaga swasta. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terkait lembaga-lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah ini merupakan badan pemerintah yang ditugaskan dan diperbantukan untuk mendukung dan memperlancar proses perdagangan efek di pasar modal, mulai dari rencana emisi sampai kepada penjualan efeknya. Lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dengan kegiatan di pasar modal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Badan Pelaksana Pasar Modal atau BAPEPAM. Nah, BAPEPAM ini merupakan lembaga pengatur pasar modal yang bertugas mengatur dan melaksanakan pasar modal di Indonesia. Yang kedua ada Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Setiap perusahaan yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, haruslah memperoleh izin dari BKPM terlebih dahulu. Nah, yang ketiga ada Departemen Teknis. Pemberian izin usaha tergantung dari bidang usahanya masing-masing. Setiap bidang usaha izinnya akan dikeluarkan oleh departemen yang membawahinya. Nah, yang terakhir ada Departemen Kehakiman. Bagi perusahaan yang terbentuk perseroan terbatas, sebelum didirikan, maka anggaran dasar perusahaan tersebut terlebih dahulu harus disahkan oleh Departemen Kehakiman. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait lembaga-lembaga swasta. Di samping lembaga-lembaga pemerintah, terdapat beberapa lembaga swasta yang memegang peranan penting dalam menunjang keberhasilan kegiatan di pasar modal. Nah, lembaga-lembaga swasta yang mempunyai kaitan erat dengan pasar modal antara lain, yang pertama ada notaris. Rencana untuk menjual saham atau obligasi di pasar modal terlebih dahulu dibicarakan dan disetujui dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Dalam RUPS haruslah dicatat agar pencatatannya dianggap sah, maka diperlukan jasa notaris untuk perusahaan acara RUPS.
Nah, yang selanjutnya yaitu konsultan efek. Peranan dibutuhkan untuk melakukan penilaian dan menentukan kelayakan dari laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal emiten yang akan melakukan penilaian haruslah disahkan oleh BPKP. Nah, yang selanjutnya yaitu konsultan hukum. Konsultan hukum bertugas memberikan pernyataan-pernyataan tentang keabsahan dari dokumen-dokumen yang diajukan. Nah, tugas dari para konsultan hukum ini adalah meneliti secara sungguh-sungguh atas dokumen yang dipernyatakan. Yang selanjutnya ada penilai. Untuk menilai kewajaran dari nilai suatu aktiva seperti tanah, mesin-mesin, gedung, mobil, dan aktiva lainnya, diperlukan jasa penilai yang profesional. Penilai akan menilai beberapa nilai yang wajar sekarang ini dan setelah dilakukan evaluasi, sehingga seluruh nilai aktiva dapat diketahui secara jelas dan benar. Nah, yang terakhir ada konsultan efek. Konsultan efek bertugas memberikan pendapat tentang keuangan dan manajemen emiten. Konsultan efek ini memberikan konsultasi tentang jenis dana yang dibutuhkan, penilaian sumber daya yang diinginkan, dan struktur permodalan yang tepat. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fitri Ayu Andika. Materi berikutnya nih akan dijelaskan oleh Intan Roisah Maulidia. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur emisi. Bagi perusahaan yang akan melakukan emisi, baik saham maupun obligasi di pasar modal, haruslah memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku yang telah ditetapkan di pasar modal. Prosedur dan persyaratan dimaksud adalah mulai dari persyaratan emisi sampai ke tangan investor. Kemudian dilanjutkan dengan penjualan dan pembelian saham dan obligasi di pasar perdana primer sampai di pasar sekunder. Yaitu adapun prosedur dan tahapan emisi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tahapan emisi. Tahap persiapan. Sebelum melakukan penjualan saham atau obligasi di pasar modal, maka tahap pertama bagi perusahaan yang hendak mencari modal di pasar modal adalah melakukan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang kedua adalah penyampaian letter of intent. Hasil rapat yang telah disetujui dalam RUPS dituangkan dalam surat. Yang ketiga adalah penyampaian persyaratan pendaftaran. Langkah selanjutnya setelah penyampaian letter of intent adalah penyampaian pernyataan pendaftaran. Yang keempat adalah evaluasi oleh Bapepam. Kemudian apabila seluruh dokumen yang disyaratkan telah terpenuhi, maka oleh Bapepam akan melakukan evaluasi terhadap dokumen-dokumen yang telah disampaikan. Evaluasi oleh Bapepam meliputi kelengkapan dokumen. Yang kelima adalah dengan pendapat terbuka. Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh perusahaan yang hendak melakukan emisi, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan debat terbuka. Yang kedua adalah persyaratan emisi. Izin registrasi dan listing diberikan oleh Bapepam setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Setelah registrasi di Bapepam, emiten harus listing di bursa paling lambat 90 hari setelah izin registrasi dikeluarkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Intan Roisah Maulidia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Nur Hafifah. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang aktivitas pasar perdana. Setelah memenuhi persyaratan untuk emisi, maka Ketua Bapepam mengeluarkan izin emisi. Penawaran efek setelah pemberian izin emisi sampai dengan pencatatan di bursa disebut pasar perdana. Penawaran efek dalam pasar perdana memiliki beberapa tahap persyaratan yang harus dilalui dan dipenuhi. Adapun tahap-tahap penawaran efek di pasar perdana sebagai berikut. Yang pertama, pengumuman dan pendistribusian prospektus. Pengumuman dan pendistribusian prospektus kepada calon peminat dimaksudkan agar calon pembeli mengetahui kehendak emiten dan mempelajari tawaran-tawaran dari pihak emiten dan prospektus yang disebarluaskan. Yang kedua, masa penawaran. Selanjutnya melakukan penawaran, di mana masa penawaran dilakukan setelah penyebarluasan
prospektus, jangka waktu minimum 3 hari kerja dan jangka waktu antara pemberian izin emisi dengan pada saat pencatatan di bursa ditetapkan maksimum 90 hari. Investor yang hendak memesan efek dilakukan pada masa penawaran di atas dengan cara mengisi formulir pesanan yang telah disediakan. Yang ketiga, masa penjatahan. Jika semua pesanan telah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penjatahan. Penjatahan dilakukan apabila jumlah yang dipesan oleh investor melebihi jumlah yang disediakan emiten. Masa penjatahan dihitung 12 hari kerja setelah mulai berakhirnya masa penawaran. Yang keempat, masa pengembalian. Apabila jumlah yang dipesan oleh investor tidak dapat dipenuhi, maka emiten harus mengembalikan dana yang tidak dapat dipenuhinya. Batas waktu maksimal 4 hari terhitung mulai berakhirnya masa penjatahan. Yang kelima, penyerahan efek. Bagi investor yang sudah memperoleh kepastian memperoleh efek, maka tinggal menunggu penyerahan efek. Penyerahan efek dilakukan oleh penjamin emisi sesuai pesanan investor melalui agen penjual. Maksimum masa penyerahan efek 12 hari kerja dihitung mulai tanggal berakhirnya masa penjatahan. Yang keenam, pencatatan efek di bursa. Setelah semua proses di atas dilakukan, maka tibalah saatnya efek dicatat bursa efek. Pencatatan efek merupakan proses akhir emisi efek di pasar perdana secara resmi dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Yang ketujuh, pasar sekunder. Pasar sekunder diemisi setelah berakhirnya masa pencatatan di pasar perdana. Dalam pasar sekunder, perdagangan efek terjadi antara pemegang saham dengan calon pemegang saham. Uang yang berputar di pasar sekunder tidak lagi masuk ke perusahaan yang menerbitkan efek, akan tetapi berpindah tangan dari satu pemegang ke pemegang saham yang lainnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Siti Nur Hafifah. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan tentang studi kasus terhadap perusahaan LQ45 terhadap peledakan bom bunuh diri di Surabaya, yaitu akan dijelaskan oleh Deviatul Hasanah. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memberikan pemaparan terkait analisis reaksi pasar modal Indonesia terhadap peristiwa peledakan bom bunuh diri studi kasus pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kronologi kasus. Pengeboman Surabaya 2018 adalah rangkaian peristiwa meledaknya bom di berbagai tempat di Surabaya dan Sidoarjo pada tanggal 13 sampai 14 Mei 2018. Kejadian pertama bom bunuh diri pada hari Minggu 13 Mei 2018 yang meledak di Gereja Katolik Santa Maria, Jalan Nigel, Madia Utara, terjadi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kejadian kedua terjadi di Gereja GKI, Jalan Diponegoro, sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian terjadi di Gereja GPPS, Jalan Arjuno, terjadi pukul 7.53 waktu Indonesia bagian Barat. Pada malam hari yang sama, pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, terjadi ledakan di sebuah rumah susun sederhana sewa, kawasan sepanjang Sidoarjo, Jawa Timur. Ledakan tersebut terjadi di Blok B, lantai 5, yang terdengar hingga 5 kali dan dikonfirmasi merupakan sebuah ledakan bom yang dibuat oleh penghuni Rusunawa. Keesokan harinya pada Senin 14 Mei 2018 pukul 8.50 waktu Indonesia Barat, sebuah ledakan terdengar di depan Polrestabes Surabaya. Kejadian tersebut korban tewas 28 orang termasuk pelaku dan korban luka 57 orang. Pengaruhnya terhadap pasar modal ada 4, yaitu memberikan sinyal negatif terhadap penilaian investor dan calon investor. Adanya gejolak semacam ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kandungan informasi dari peristiwa yang terjadi. Kandungan informasi dari suatu peristiwa dapat dilihat dari reaksi investor dengan adanya peristiwa tersebut. Yang kedua, yaitu mengurangi tingkat kepercayaan investor untuk berinvestasi di suatu negara. Peristiwa-peristiwa pengeboman dapat memberikan sinyal negatif terhadap penilaian investor dari calon investor.
peristiwa pengeboman dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian suatu negara. Selain itu, peristiwa pengeboman dapat mengurangi tingkat kepercayaan investor untuk berinvestasi di suatu negara, sehingga investor dapat menanam modalnya dikarenakan keadaan suatu negara tidak aman dan menghambat proses perekonomian negara. Yang ketiga yaitu dapat mempengaruhi kestabilan perekonomian suatu negara. Selain itu, adanya reaksi pasar modal Indonesia terhadap peristiwa peledakan bom bunuh diri, studi kasus pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, adanya penurunan harga saham. Harga saham perusahaan LQ45 mengalami inflasi. Kenaikan tertinggi terjadi pada H-2 sebelum peristiwa pengeboman terjadi, dengan kenaikan senilai 33,755 dari harga sebelumnya. Pada hari H peristiwa pengeboman, harga saham mengalami penurunan senilai 0,01 dari harga sebelumnya. Yang terakhir yaitu adanya penurunan harga saham. Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara harga saham sebelum dan sesudah teror bom Surabaya. Hal ini terjadi karena pasar merespon dengan cepat peristiwa teror bom Surabaya, di mana pasar merespon negatif peristiwa teror bom Surabaya. Baik, itu tadi saya kembalikan kepada moderator. Baik, dari materi yang rekan-rekan saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa pasar modal merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal atau emiten, sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek di pasar modal. Sedangkan pembeli atau investor adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang mereka menguntungkan. Pasar modal sendiri bertindak sebagai penghubung antara para investor dan perusahaan atau institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Untuk kesimpulan berdasarkan analisis jurnal yang dapat saya sampaikan yaitu 1. Akibat peristiwa bom bunuh diri ini, tanggal 13-14 Mei 2018 memberikan abnormal return positif bagi investor, yaitu pada T+1, T+3, dan T+5, yang berarti terjadi reaksi pasar dan merupakan good news bagi investor. Pada peristiwa atau event D, T0, tidak terdapat abnormal return yang signifikan yang mencerminkan tidak ada reaksi pasar. Yang kedua, analisis abnormal return 6 hari sebelum dan 6 hari sesudah peristiwa menunjukkan bahwa secara statistik tidak ada perbedaan yang signifikan antara abnormal return 6 hari sebelum dan 6 hari sesudah. Artinya, secara keseluruhan, peristiwa bom Surabaya tidak membawa dampak signifikan pada perubahan return investor selama periode pengamatan. Jadi, dapat kami sarankan bahwa 1. Investor sebaiknya memilih dengan bijak saham-saham yang akan diinvestasikan dengan mempertimbangkan resiko yang dapat terjadi, sehingga tetap akan peroleh return ketika sedang terjadi suatu peristiwa yang sangat besar. Yang kedua, investor diharapkan untuk terus mengamati informasi yang tersedia apabila sedang terjadi suatu peristiwa yang mengindikasikan adanya pengaruh terhadap pasar modal agar dapat mempersiapkan langkah untuk menghadapi peristiwa tersebut. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, kami sampaikan mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.